Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Nama anggota Angelika Tamara Sogen, Cecilia Claudia Novita Ina, dan saya sendiri Yohana Desilma Woni Lebuan. Di sini saya mewakili teman-teman saya untuk membuat video pembelajaran tentang sistem dokumentasi pelayanan rawat jalan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dokumentasi kebidanan. Sebelum masuk ke penjelasan tentang sistem dokumentasi pelayanan rawat jalan, perlu kita ketahui tentang rekam medik. Sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, Pasal 46 Ayat 1, rekam medik adalah berkas yang berisi catatan dan dokumentasi mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien, memberikan alasan dalam penetapan diagnosis dan perawatan, serta mencatat atau merekam seluruh hasil pemeriksaan dan tindakan yang diberikan kepada pasien. Rekam medik di sini diartikan sebagai keterangan baik yang tertulis maupun terekam tentang identitas, anamnesa, penentuan fisik laboratorium, diagnosa segala pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada klien, pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang mendapat layanan darurat. Baik, sekarang kita masuk pada penjelasan sistem dokumentasi pelayanan rawat jalan. Pasien di rumah sakit dapat dikategorikan sebagai pasien poliklinik atau rawat jalan, dibedakan menjadi dua, yaitu pasien yang dapat menunggu dan pasien yang harus segera ditolong. Pasien yang dapat menunggu dan pasien yang dapat ditolong mendapat pelayanan adalah pasien berobat jalan yang datang dengan perjanjian dan pasien yang datang dengan keadaan gawat. Menurut jenis kedatangannya, pasien yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pasien lama dan pasien baru. Pasien baru adalah pasien yang baru pertama kali datang ke rumah sakit untuk keperluan berobat. Sedangkan pasien lama adalah pasien yang pernah datang sebelumnya ke rumah sakit untuk keperluan berobat. Kedatangan pasien ke rumah sakit dapat terjadi karena dikirim oleh dokter praktek di luar rumah sakit, dikirim oleh rumah sakit lain, puskesmas atau jenis pelayanan lainnya, atau bahkan datang dengan kemauan sendiri. Yang berikut prosedur penerimaan pasien rawat jalan. Yang pertama, pasien baru. Setiap pasien baru akan diwawancarai oleh petugas untuk mendapatkan data identitas dan akan diisikan pada formulir ringkasan riwayat klinik. Data pada poliklinik, nomor pasien, nama pasien, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status keluarga, agama, dan pekerjaan. Riwayat klinik ini juga dipakai sebagai dasar pembuatan kartu indeks utama pasien atau KIUP. Setelah pasien mendapatkan pelayanan yang cukup dari poliklinik, ada beberapa kemungkinan kelanjutannya, antara lain: yang pertama, pasien boleh langsung pulang. Yang kedua, pasien diminta datang kembali, atau pasien diberi slip perjanjian oleh petugas poliklinik untuk mendatangkan kembali pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pasien dirujuk atau dikirim ke rumah sakit lain. Yang keempat, pasien harus dirawat atau menjalani rawat inap. Yang kedua, pasien lama. Pasien lama adalah pasien yang datang dengan masalah kesehatan yang sama seperti pada kunjungan sebelumnya.
Pasien lama langsung datang ke tempat penerimaan pasien yang telah ditentukan. Kedatangan pasien lama ini dapat dibedakan. Yang pertama, pasien yang datang dengan perjanjian. Yang kedua, pasien yang tidak datang dengan perjanjian. Yang ketiga, pasien gawat darurat. Pasien datang ke tempat penerimaan gawat darurat TPP untuk pasien gawat darurat memberikan pelayanan pasien baru dan pasien lama. Pasien gawat darurat ditolong terlebih dahulu. Penyelesaian administrasi dilakukan setelah pasien gawat darurat mendapatkan pelayanan yang cukup. Beberapa kemungkinan kelanjutan dari pasien gawat darurat antara lain: yang pertama, pasien bisa pulang. Yang kedua, pasien dirujuk atau dirujuk ke rumah sakit lain. Yang ketiga, pasien harus dirawat atau menjalani rawat inap. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.